Kebijakan analisis pendidikan Islam masa Orde Baru. Pendahuluan. Pada masa Orde Baru, pemerintah di bawah Presiden Soeharto menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pendidikan nasional, sebagai koreksi terhadap sistem Orde Lama. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang seimbang secara intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan agama Islam semakin diperkuat melalui masuknya dalam kurikulum sekolah sehingga perguruan tinggi sebagai upaya pembentukan karakter dan moral bangsa. Islam pada masa Orde Baru. Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melakukan pembangunan pendidikan dengan memperkuat pendidikan agama melalui keputusan MPRS tahun 1966. Pendidikan agama diwajibkan dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga perguruan tinggi untuk membentuk moral dan spiritual masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan berupa dinamika hubungan antar umat beragama pada masa tersebut. Kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan Indonesia bersifat sentralistik dan menjadi sarana penanaman ideologi. Pemerintah melalui program seperti P4, sistem pendidikan lebih menekankan stabilitas politik dan kepatuhan, sehingga kebebasan berpikir, kreatif, dan keberagaman pemikiran peserta didik menjadi terbatas. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam berkembang dengan semakin kuat melalui pengakuan madrasah dan pesantren. Dalam sistem pendidikan nasional, SKB 3 Menteri tahun 1975 menyertakan madrasah dengan sekolah umum. Sementara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib. Kebijakan ini memperkuat eksistensi dan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengatur pendidikan secara terpusat melalui kebijakan seperti Kepres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974. Pendidikan agama diperkuat sebagai mata pelajaran wajib melalui TAP MPRS nomor SX VI atau MPRS 1966 serta nilai Pancasila ditanamkan melalui program PMP, P4 dan PSPB. Meskipun terdapat beberapa kontroversi, pendidikan agama tetap berkembang dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu keberhasilan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Keberhasilan pendidikan Islam pada masa Orde Baru ada beberapa keberhasilan. Yang pertama yaitu pendidikan agama diwajibkan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kedua, madrasah diakui setara dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga, pesantren mendapatkan dukungan melalui pembinaan dan bantuan pemerintah. 4. Berdirinya MUI pada tahun 1975 sebagai lembaga keagamaan. 5. Pemerintah menghentikan SDSB pada tahun 1993. Keenam, pelajar muslimah mendapat izin menggunakan jilbab di sekolah negeri. Ketujuh yaitu terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8 yaitu terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta KHI. 9. Pemerintah mendukung perkembangan ekonomi Islam melalui pendirian Bank Muamalat. Ke-10 yaitu pendirian BAZIS atau BAZIS sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah. Ke-11 yaitu MUI memberikan label halal dan haram pada produk makanan serta minuman. 12 yaitu
pemerintah mendukung menyebarkan dai ke daerah terpencil dan transmigrasi. 13 yaitu pelaksanaan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran sebagai kegiatan keagamaan nasional. 14 peringatan Hari Besar Islam difasilitasi di Masjid Istiqlal. 15 pemerintah mencetak dan menyebarkan mushaf Al-Quran serta buku-buku Islam. 16 pengelolaan jamaah haji dilakukan melalui sistem asrama haji. 17 TFRI menayangkan program pembelajaran bahasa Arab. 18 berdirinya MAN program khusus. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pendidikan Islam melalui program pasca sarjana bagi dosen YIN di dalam dan di luar negeri. Materi yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru. SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 299 dan Menteri Agama nomor 45 tahun 1984 menyetarakan kurikulum sekolah umum dan madrasah serta membuka kesempatan lulusan madrasah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum madrasah kemudian menggabungkan pendidikan agama seperti Al-Quran hadis, fikih, dan bahasa Arab dengan pendidikan umum untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, madrasah semakin diakui dalam sistem pendidikan nasional melalui pengakuan ijazah yang setara dengan sekolah umum dan pendirian MAPK untuk memperkuat pendidikan agama. Selain itu, pendidikan agama ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan untuk mendukung pembentukan manusia Indonesia yang beriman dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Thank you. Dah.